Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, materi kita yaitu menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, di dalam sebuah buku itu biasanya terdapat teks yang berisi informasi. Nah, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Tentang jenis dan kegunaan benda itu sangat beragam sekali. Nah, pada buku pena kalian terdapat teks yang berjudul Bermain Gelembung Sabun. Mari kita baca sama-sama teks yang berjudul Bermain Gelembung Sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung sabun akan terbentuk. Nah, untuk dapat menyebutkan isi teks tentang keragaman benda pada teks yang berjudul Bermain Gelembung Sabun yang tadi kita baca, sekarang kita coba kerjakan sama-sama soalnya. Yang pertama, benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Jawabannya sedotan dan karet gelang. Yang kedua, bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Jawabannya sabun pencuci piring dan air. Yang ketiga, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Jawabannya, yang pertama, sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Kemudian, buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lalu lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Setelah itu, ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Maka gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Lalu yang terakhir, benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks Bermain Gelembung Sabun? Ada benda padat, ada benda cair, ada yang berbentuk tabung, ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, itu dia untuk menyebutkan isi tentang suatu teks, kita bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya masih di pembelajaran 1 muatan matematika. Materi kita pada hari ini yaitu menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, kalian sudah belajar tentang penjumlahan ya di tema 1. Nah, di sini lihat ada contohnya. Ada 3 kotak kelereng. Ya, ada yang di wadah A, wadah B, dan wadah C. Setiap kotak berisi 3 kelereng. Ini maksudnya 3 kelereng ya. Nah, jadi banyak kelereng ada berapa? Tinggal ditambahkan saja setiap wadahnya, isi setiap wadahnya. Setiap wadahnya ini berisi 3. Nah, berarti banyak kelereng ada 3 ya, ditambah wadah B 3 ditambah wadah C 3 sama dengan 9. Bisa juga ditulis 3 kali 3. Nah, penjumlahan 3 sebanyak 3 kali. Jadi bentuk perkalian 3 kali 3 itu
ditulis sebagai penjumlahan 3 secara berulang. 3 ditambah 3 ditambah 3. Paham ya? Kemudian di pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Nah, ciri-ciri benda tersebut pun bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Nah, coba sekarang kita sebutkan sama-sama nama benda ini apa. Ya, kelereng, betul sekali. Bentuknya bulat. Bahannya dari marmer atau kaca. Kemudian warnanya putih, orange, apa itu satu lagi, ungu ya. Nah, kemudian permukaannya halus. Kegunaannya untuk apa? Untuk bermain kelereng. Nah, kemudian yang terakhir, materi yang terakhir muatan PPKN yaitu menyebutkan aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, sekarang ya, berdasarkan gambar, menurut kalian apa aturan yang tepat sesuai dengan gambar berikut? Yo, ada yang tahu? Ya, berdoa ya, hendaknya setiap anggota keluarga berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Seperti itu ya. Oke, sekarang untuk tugasnya, tugas pembelajaran 1 bisa dilihat juga di buku kalian masing-masing, halaman 85. Di situ ada membuat keterampilan kinerja praktik, membuat bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, nanti boleh minta bantuan ayah, ibu, kakak ataupun saudara gitu ya. Nanti kalian silahkan siapkan 6 wadah dan 24 butir. Mau biji-bijian boleh, mau kerikil boleh, mau kelereng boleh, apapun lah ya yang ada di rumah. Sebanyak 24 butir dan juga 6 wadah. Nah, kemudian isi wadah dengan biji-bijian, masing-masing sama banyak. Ya, boleh pakai semuanya atau mau sebagian juga nggak apa-apa. Kemudian tuliskan penjumlahan dan perkalian sesuai banyak wadah dan biji-bijian yang dipakai. Di situ ada contohnya. Dalam satu wadah ada 4 biji ya. Di situ ada 2 wadah, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 atau 4 tambah 4. Nah, di situ juga ada 3 wadah. Setiap wadahnya berisi 5 biji. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau bisa ditulis 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, silahkan kalian buat bentuk perkalian sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian tuliskan hasilnya pada buku tulis kalian. Kalau sudah selesai, nanti fotokan dan kirimkan ke link yang akan Ibu kirimkan nanti. Kemudian tugas pembelajaran 2, bermain peran tentang aturan di rumah.
ada pada halaman 88 di buku Pena ya. Silakan nanti kalian memperagakan percakapan antara Dika dan Doni. Boleh kalian jadi Dika, boleh juga jadi Doni. Ya, misalkan kalian jadi Dika, nanti ayah atau ibu atau kakak atau siapapun yang ada di rumah jadi Doni, ataupun sebaliknya, ataupun mau sama kalian sendiri dua-duanya juga boleh. Nah, setelah kalian memperagakan percakapan tersebut, lalu sebutkan aturan apa saja yang terdapat pada percakapan yang tadi kalian perankan. Videokan ya, videokan ketika kalian memerankan percakapan tersebut, kemudian kirimkan juga pada link tugas dengan tugas pembelajaran 1. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.